Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wad dharain amin. Hafi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi lafaz faidan fiha romanun ka'annahu juludul ibili muktabati. Faidan maka tagane iku tetep ing dalam surga romanun utawi buah delima ka'annahu kaya setuhune buah delima juludul ibili iku kulit onta al muktabati kang den kebeki. Faidan lan tegane bitoiriha kelawan ketemu kelawan manuk surga kalbu khoti kaya unta bukhot. Faqala maka ngucap Abu Bakrin sapa Abu Bakar, ya Rasulullah wahai Rasulullah, annaha setuhune manuk surga lana immatun iku yakti enak. Qala ngucap sapa Nabi, akal tuha mangan sapa Nabi, akal tuha mangan sapa isun ha ing manuk surga an'ama haleluih nikmat minha nyatane saking manuk onta wa anni lan setune isun la raju iku yakti ngarep-ngarep sapa isun antakula ing intah mangan sapa andika minha saking manuk surga. Wara'a lan ningali sinten Nabi nahrul kausari ing bengawan kausar ala habitaihi iku tetep ing atase pinggir lorone kausar kubah buduri utawi sakehe kubah saking intan al mujawwafi kang den bolong. Waidan lan tegane tinuhu utawi endute misik tinuhu utawi endute kausar miskun iku misik adfaru kang luwih wangi summa uridot kari-kari den pentoaken alaihi ngatasé Nabi annaru apa neraka. Faidan maka tegane fiha iku tetep ing dalem neraka ghadabullahi utawi berdune Allah wa zajruhu lan larangane Allah wa nikmatuhu lan siksane Allah. Lau turiha lamun tah den cemplungaken fiha ing dalam neraka al hijaratu apa batu wal hadidu lan besi la akalat ha maka yakti mangan ngobong apa neraka ha ing batu lan besi. Faidan maka tegane fiha iku tetep ing dalam neraka kaumun utawi kaum yakuluna kang pada mangan ieu kaum al jaifa ing bangkai. Faqala maka ngucap an-nabi faqala maka ngucap sinten Nabi man haula iya Jibril iku sapa utawi mereka wahai Jibril. Qala ngujawab sapa Jibril haulai utawi mereka alladzina iku wong akeh yakuluna kang pada mangan sapa kabehan luhumun nasi ing sakehe daging manusia. Wara'a lan ningali sinten Nabi malikan ing malaikat Malik khazinan nari rupane penjaga neraka. Faidan maka tegane wa utawi malaikat Malik rajulun utawi wong lanang abisun kang sangar yurafu den kinawaruhi al-ghadabu apa bentuk fi wajhihi ing dalem wajahe malaikat Malik. Fabada'ahu maka ngawiti hu ing malaikat Malik an-nabi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalami kelawan uluk salam summa uklikot kari-kari den kunci an-naru apa neraka dunahu ing seliyane Nabi.
Jadi kita melanjutkan rihlahnya Nabi Muhammad ke surga. Ketika Nabi rihlah ke surga, Nabi itu melihat buah delima katanya. Yang mana buah delima ini diibaratkan seperti kulit onta yang sedang membawa makan. Kemudian Nabi juga melihat burung surga. Nah, yang mana burung surga ini diibaratkan seperti unta buhot atau unta kurasan. Nah, untuk unta kurasan ini unta yang mempunyai punuk dua, mempunyai dua punuk. Kan ada unta yang mempunyai satu punuk, ada juga unta yang mempunyai dua punuk. Nah, burung surga ini diibaratkan seperti unta kurasan. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasul, apakah rasa dari daging burung surga itu enak ya Rasul? Kata Abu Bakar. Kemudian dijawab oleh Nabi, akal tuha an'ama minha wa anni la arju an takula minha. Kata Nabi, aku sudah memakan burung tersebut dan rasanya itu lebih nikmat dari daging burung onta katanya. Dan saya mengharapkan engkau wahai Abu Bakar supaya engkau bisa memakan burung tersebut, kata Rasul. Kemudian Rasul juga melihat telaga Kausar, yang mana di pinggir-pinggir dari telaga Kausar ini ada rumah-rumah kecil yang terbuat dari intan yang bolong-bolong. Nah, kemudian tanah dari telaga Kausar tersebut itu wanginya seperti minyak misik. Tahu minyak misik, Mak? Tahu? Teteh tahu minyak misik? Beli di rawa ada. Dan bahkan wangi dari tanah telaga Kausar ini wanginya lebih wangi dari minyak misik. Kemudian setelah Nabi diperlihatkan buah delima, burung surga dan telaga Kausar, Nabi diperlihatkan neraka. Ketika Nabi diperlihatkan neraka, Nabi di dalam neraka itu terdapat kebencian-kebencian Allah, kemurkaan Allah, dan larangan-larangan Allah. Dan apabila diibaratkan apabila batu atau besi dilemparkan ke neraka, batu dan besi tersebut itu akan hancur dan terbakar. Nggak terbayang ya, Mang ya, seperti apa tuh panas dari api neraka tersebut. Kemudian Nabi melihat di dalam neraka tersebut ada satu kaum, yang mana kaum ini sedang memakan bangkai. Nah, langsung tuh Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Man haula'i ya Jibril, kata Nabi. Siapa ikune Jibril? Jereh Nabi Muhammad. Dijawab sama malaikat Jibril, haula'i utawi mereka, jadi mereka itu adalah seseorang yang sedang memakan daging manusia. Jadi seseorang satu kaum itu sedang memakan daging manusia. Nah, maksud dari daging manusia ini, ketika semasa hidupnya suatu kaum tersebut itu sering membicarakan aib orang lain, sering gibah katanya. Kata malaikat Jibril.
Kemudian Nabi melihat malaikat Malik, di mana malaikat Malik ini digambarkan wajahnya sangat sangar. Tahu sangar, Mang? Apa sangar teh? Nah, Darda. Mana Mang Darda? Kalah Mang Darda sangarnya juga. Serem, pokoknya malaikat Malik ini serem. Terdapat kebencian di wajahnya. Pokoknya di sini mah insya Allah wajahnya nggak kayak malaikat Malik ya. Insya Allah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kemudian setelah Nabi melihat malaikat Malik, Nabi itu mengucapkan salam kepada malaikat Malik. Kata, Assalamualaikum, kata Nabi. Waalaikumsalam. Jawab oleh malaikat Malik. Setelah dijawab, langsung tuh malaikat Malik buru-buru untuk mengunci dari pintu neraka tersebut. Nah, malaikat Malik itu kuncen dari neraka. Nah, malaikat Malik setelah salam, Nabi setelah salam kepada malaikat Malik, langsung ditutup pintu neraka tersebut agar Nabi Muhammad tidak melihat semua isi dari neraka tersebut. Lanjut, summa rufi'a ila sidratil muntaha, kari-kari dan angkat ila sidratil muntaha, maring sidratil muntaha. Fagosyathu maka nutupi hu ing Nabi sahabatun apa mega fiha ing dalam sidratil muntaha min kulli launin saking saben-saben warna. Kata akhara maka nerima mundur Jibril sapa Jibril. Summa urija kari-kari dan angkat bihi apa kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mustawa kadue mustawa. Sami'a ngerungu sinten Nabi fihi ing dalam mustawa soriful aklami apa suara obah-obah itu. Waro'alan ningali sapa Nabi rajulun ing wong lanang mugi bangkang goib binuril arsy ing dalam cahaya arsy. Faqala maka ngucap sapa Nabi man hada iku sapa utawi iki malakun anatah iku malaikat kila dan ucapaken apa lafaz la gudu. Qala ngucap sapa Nabi nabiyun anatah iku nabi kila dan ucapaken apa lafaz la gudu. Qala ngucap sapa Nabi man hada iku sapa utawi wong lanang kila dan ucapaken apa lafaz hada rajulun utawi iki iku wong lanang kana kang ana ya wong lanang fit dunya iku tetep ing dalam dunia lisanuhu kang utawi lisane wong lanang rotbun iku teles bidikrillahi kelawan dikir ning Allah Ta'ala wa qalbuhu lan utawi hatine wong lanang mu'alakun iku gumantung bil masajidi kelawan sakehe masjid walam yastasib lan ora nyerecak sapa wong lanang liwalidayhi kadue wong tua lorone rajul qad sama sekali. Kemudian Nabi naik ke Sidratil Muntaha, yang mana pas Nabi naik ke Sidratil Muntaha itu Nabi itu diliputi oleh mega. Mega ini atau awan ya, bukan awan fari. Mega diliputi oleh mega, yang mana mega ini bermacam-macam warna, tebal meganya dan bermacam-macam warna. Kemudian
malaikat Jibril itu tertinggal. Maksudnya ya malaikat Jibril ini tertinggal, tidak mengantarkan Nabi sampai ke mustawa. Mengapa malaikat Jibril berhenti? Karena kalau malaikat Jibril ini naik ke mustawa, maka malaikat Jibril ini akan terbakar. Karena bukan alam malaikat lagi mustawa ini. Kemudian setelah naik ke Sidratil Muntaha, Nabi sampai ke suatu tempat yang mana tempatnya itu dinamakan mustawa. Muslih mah lagi itu wirid. Nah, sampai itu Nabi ke mustawa. Mustawa itu adalah suatu tempat yang mana suatu tempat ini buat istirahat buat istirahat. Setelah Nabi ke situ istirahat tuh Nabi. Kemudian Nabi mendengar suara goresan pulpen. Pas lagi istirahat Nabi dengar tuh suara goresan pulpen. Gimana? Goresan pulpen kayak mamang nyoret aja tuh. Gimana? Mendengar kan? Nah, gitu Mas. Setelah itu Nabi melihat seseorang yang goib di dalam cahaya arus. Nah, Nabi bertanya kepada malaikat, "Sapa ikune wahai malaikat?" Cereh Nabi, "Apakah iku malaikat?" "Widede dia, duduk." "Bukan." Kemudian Nabi bertanya lagi tuh kedua kalinya, "Apakah itu Nabi ta?" "Bukan," kata malaikat. Kemudian yang ketiga kalinya nih Nabi sambil emosi ya. Nabi bertanya ketiga kalinya, "Lalu siapa seseorang yang diliputi cahaya itu?" Kata Nabi, dijawab oleh malaikat, "Nasor." "Bukan." Kemudian dijawab oleh malaikat, "Hada rajulun kana fid dunya lisanuhu rotobun bi dzikrillahi ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masajidi wa lam yastasib liwalidayhi." Kata malaikat, itu seseorang yang diliputi cahaya arsy itu adalah seseorang yang ketika di dunia seseorang itu selalu zikir kepada Allah. Kayak siapa? Mang Idris ya? Mang Nasor. Masya Allah, Mang Nasor. Kemudian seseorang itu juga hatinya selalu tergantung pada masjid. Maksudnya hati seseorang tersebut itu selalu ingin beribadah, selalu menginginkan sholat dan ibadah yang lainnya. Dan juga seseorang itu tidak pernah mencerca kepada kedua orang tuanya. Pokoknya seseorang itu adalah seseorang yang soleh, seperti Manggar, kayak orang-orang yang berada di majelis. Seseorang itu sangat soleh, anak soleh pokoknya mah. Lanjut, faro'a maka ningali sapa Nabi Rabbuhu ing pangerane Nabi subhanahu wa ta'ala. Fakharra maka ngejungkel an Nabi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan hale sujud wa kalamahu lan ngajak ngomong sapa ing Nabi Rabbuhu sapa pangerane Nabi. Inda dalika ing dalam sandinge mengkonon sujud. Faqala maka ngucap Allah sapa Allah lahu kadua Nabi,
Ya Muhammad, wahai Muhammad. Qala ngucap sapa Muhammad, labbaik sumuhun ya Rabbi, wahai pangeran isun. Qala ngucap sapa Allah, sal ngejaluklah sapa andika. Faqala maka ngucap sapa Nabi, annaka satuhune andika ittakhadta iku wis ngejadiaken sapa andika Ibrahima ing Nabi Ibrahim khalilan ing kekasih. Wa ataitahu lan muwahi sapa andika hu ing Nabi Ibrahim mulkan ing kerajaan adiman kang agung. Wa kalam ta'ala ngajak ngomong sapa andika Musa ing Nabi Musa takliman kelawan ngomong tunna. Wa taitalan muhi sapa andika Dauda ing Nabi Daud mulkan ing kerajaan adiman kang agung. Wa lanta lan ngelemesaken sapa andika lahu kadue Nabi Daud al hadida ing besi. Wasakharta lan nundukaken sapa andika lahu kadue Nabi Daud al jibala ing gunung. Wa itu lan muhi sapa andika Sulaimana ing Nabi Sulaiman mulkan ing kerajaan adiman kang agung. Wasakharta lan nundukaken sapa andika lahu kadue Nabi Sulaiman al jinna ing jin wal insa lan manusia wasyayatina lan sakehe setan. Wasakharta lan nundukaken sapa andika lahu kadue Nabi Sulaiman ar-riha ing angin. Wa ataitahu lan muhi sapa andika hu ing Nabi Sulaiman mulkan ing kerajaan. Layang bagi ora sayogyane apa kerajaan li ahadin kadue wong suwiji min ba'dihi saking sawise Nabi Sulaiman. Wa alim talan ngajaraken sapa andika Isa ing Nabi Isa Taurata ing Taurat wal Injil lan Injil. Wa ja'altahu lan ngajadiaken sapa andika hu ing Nabi Isa yubra'u hale bisa mewarasaken sapa Nabi Isa al akmaha ing wong kang buta wal abroso lan wong kang belang. Wa yuhilan nguripaken sapa Nabi Isa al mauta ing wong kang mati biidnika kelawan idine andika. Wa antau lan ngelindungi sapa andika hu ing Nabi Isa wa ummuhu lan ibune Nabi Isa min syaitani saking setan ar-rajim kang den rajam. Falam yakun maka ora ana li syaitani iku tetep kadue setan alaihima ing karone Isa lan ibune Nabi Isa sabilun apa dedalan. Faqala maka ngucap Allah Subhanahu wa taala sinten Allah Subhanahu wa taala qad ittakhadtuka satun menewis ngejadiaken sapa isun ka ing andika habiban ing kekasih. Qala ngucap ar-rawi sapa rawi wa huwa hale utawi nabi maktubun iku kang den tulis di Taurati ing dalam kitab Taurat. Habibu ing lafat Habibullah maknane kekasih Allah. Wa arsaltuka lan ngutus sapa isun ka ing andika linnasi kadue manusia kafatan hale sekabeh basyiran kang ngagawa kabar gembira wa nadiran lan mamedeni. Wa sarafta lan jembaraken laka kadue andika sadraka ing dadane andika. Wa dha'ta lan ngelebur sapa isun anka saking andika wizroka ing dosane andika. Warfa'ta lan ngangkat sapa isun laka kadue andika dikroka ing penyebutane andika laud karu ora den sebut sapa isun ila dzukirta aging den sebut sapa arane andika ma'i sumertane isun. Wa ja'altu lan ngejadiaken sapa isun umataka ing umat andika khaira ummatin ing paling becik-becike umat. Ukhrijat kang den toaken apa umat sapa umat lin nasi kadue manusia
wa ja'altu lan ngajadiakeun sapesun ummataka ing umat andika ummatan ing umat wasaton kang pertengahan. Wa ja'altu lan ngajadiakeun sapesun ummataka ing umat andika hum utawi kabehan umat al awwaluna iku kang awal kabeh wa hum lan utawi kabehan umat al akhiruna iku kang akhir kabeh. Wa ja'altu lan ngajadiakeun sapesun ummataka ing umat andika la tajuju ora wenang lahum kadue kabehan umat khutbatun apa khutbah hatta yashhadu sehingga nyakseni ieu umat annaka ing setuhune andika abdi iku hamba isun wa rasuli lan utusan isun. Wa ja'altu lan ngajadiakeun sapesun min ummatika saking umat andika aqwaman ing kaum qulubuhum utawi hatine kabehan kaum anajiluhum iku wadah ilmu. Wa ja'altu lan ngajadiakeun sapa isun ka ing andika awalan nabiyina ing awal sakehe nabi khalqan arah ciptaane wa akhiruhum lan akhire kabehan nabi ba'san arah utusane wa awaluhum lan awale kabehan yukdo dan hukumi lahu apa kadue nabi. A'taituka lan nuhi sapa isun ka ing andika sab'an ing pitu minal masani saking surat al-fatihah lam u'tiha ora nuhi sapa isun nabian ing nabi orang wae sapa isun ha ing masan surat al-fatihah qablaka ing dalam sedurunge andika wa qaitu kalan wae sapa isun ka ing andika khawatimah suratil baqarati ing sakehe pugasan surat al-baqarah min kanzil tahtal arsy saking simpenan ing dalam sur arsy lam utiha orang wahi sapa isun ha ing surat al-baqarah pugasan surat al-baqarah nabiyan ing nabi qablaka ing dalam sedurunge andika wa qaitu kalan wahi sapa isun ka ing andika al-kautsar ing mengawan kausar wa qaitu kalan wahi sapa isun ka ing andika samaniatan ing 8 ashumin sakehe bagian al-islama siji islam wal hijarata lan hijrah wal jihada lan jihad wasidqa lan sedekah wa shauma ramadhana lan puasa ing dalam bulan Ramadan wal amra lan merintah bil ma'rufi kelawan kebajikan wa nahi lan melarang anil munkari saking kemunkaran wa nilan setuhune isun yauma ing dalam dina khalaqtu nyiptakeun sapesun as-samawati ing sakehe langit wal arda lan bumi. Faratu iku marduakeun sapesun alaika ing atase andika wa ala ummatika lan ing atase umat andika. Khamsina ing 50 salatan arah salate. Fakum maka ngajemunangakeun sapa andika biha kelawan khamsina salatan anta tegese andika wa ummataka lan umat andika. Sampai sini tadi ya. Aduh, oh iya maaf. Kemudian Nabi melihat pangeran. Ketika Nabi melihat Allah, Nabi itu melihat Allah. Ketika Nabi melihat Allah, Nabi itu langsung tersungkur, sujud
pada Allah. Nah, di dalam sujudnya Nabi itu nge-podcast. Nge-podcast. Berbicara tuh Nabi. Ngobrol, ngopi santai ya. Nah, di dalam sujudnya Nabi itu dipanggil oleh Allah. Nah, dalam satu riwayat Nabi itu melihat Allah itu bukan dengan hatinya, namun Nabi itu melihat dengan matanya. La biqalbihi faqat bal bi'ainihi. Nabi itu melihat Allah dengan dua mata kepalanya katanya. Yaitu dalam satu riwayat yang sahih, yang masyhur. Kemudian Nabi ketika melihat Allah, Nabi itu dipanggil oleh Allah. Ya Muhammad, kata Nabi. Ya Muhammad, kata Nabi. Kata Allah, labbaik. Dijawab oleh Nabi, labbaik. Nggih, ya Rabbi, wahai Mang Rabbi, wahai Pangeran Isun. Ngejaluklah kamu, mintalah kamu kepadaku, kata Allah. Nabi ketika disuruh minta malah bercerita. Apa dia? Sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu, telah menjadikan kepada Nabi Ibrahim itu kekasih. Kemudian engkau juga telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu kerajaan yang besar. Nah, dalam di sini ada 3 pendapat bahwasanya Nabi Ibrahim ini enggak dikasih kerajaan, namun yang dikasih kerajaan itu dzurriyyat Nabi Ibrahim, anak cucunya Nabi Ibrahim. Dan pendapat yang selanjutnya itu Nabi Ibrahim itu dapat menguasai amarahnya, nafsunya ketika Nabi Ibrahim dilempar ke bara api. Pendapat yang ketiga itu Nabi Ibrahim dapat menguasai pembesar-pembesar pada waktu itu, pada waktu zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi lanjut ngomong kepada Allah, katanya, engkau juga telah berbicara kepada Nabi siapa? Musa, dengan sungguh-sungguh berbicara. Dan engkau juga telah memberikan kepada Nabi Daud, yaitu kerajaan yang besar, dan engkau juga telah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud, bahwasanya Nabi Daud ini bisa melemaskan besi yang tadinya besi itu keras menjadi lembut. Itu seperti firman Allah, Quran surat Saba ayat 10. Jadi bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, Quran surat Saba ayat 10. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersama Nabi Daud, dan selain anugerah itu kami telah melunakkan besi sesuai kebutuhan Nabi Daud, katanya. Itu isi dari surat Saba ayat 10. Kemudian Allah juga telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar, mulkan aziman, kerajaan yang
besar, kata Nabi begitu. Wasakharta, dan juga Allah telah memberikan kepada Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman ini bisa menundukkan jin, manusia, dan setan. Bahkan angin pun ikut tunduk kepada Nabi Sulaiman, katanya. Masya Allah, Nabi Sulaiman. Dan juga diberikan oleh Allah Nabi Sulaiman ini kerajaan, yang mana kerajaan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi lain setelah Nabi Sulaiman. Kemudian Allah juga telah mengajarkan Nabi Isa itu kitab Taurat dan Injil. Nabi Isa dikasih kitab apa? Injil. Namun di sini katanya Nabi Musa itu dikasihnya kitab Injil, cuman diajarin sama Allah, dikasih tahu sama Allah kitab Taurat. Nah, isi kitab Taurat ini lebih luas pembahasannya dari kitab Injil, katanya. Dan juga Allah telah menjadikan Nabi Isa itu kelebihan, diberikan oleh Allah kelebihan bahwasanya Nabi Isa ini bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, dan juga Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit belang atau penyakit kusta. Dan Nabi Isa juga diberi kelebihan oleh Allah bahwasanya Nabi Isa ini bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Nah, Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit ini, katanya dengan cara Nabi Isa itu mengusap bagian yang sakit. Cuman kata Nabi Isa, kalau mau sembuh kamu harus iman kepada Allah. Syaratnya enggak muluk-muluk, syaratnya bukan duit 1 M, cuman syaratnya hanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Isa diberi mukjizat itu, Allah juga telah melindungi Nabi Isa dari godaan setan yang ibunya Nabi Isa juga ikut dilindungi oleh Allah, sehingga sehingga setan ini mau nyari jalan untuk mengganggu Nabi Isa, itu nggak nemu tuh jalannya lewat mana, entah lewat petir kah, lewat Cikande, lewat Cipocok, nggak nemu kata setan, bingung. Itu yang dikasih oleh Allah kepada Nabi Isa dan ibunya Nabi Isa. Munggu hemat ya, Nabi itu cemburu sama nabi-nabi yang lain. Kemudian selawat dari Allah. Apa kata Allah? Allah telah menjadikan Nabi Muhammad ini habiban, menjadikan kekasih. Nah, ini perawi juga orang yang bercita itu ngomong, katanya maktuban fi Taurati habibu, lafaz habibullah. Katanya di kitab Taurat juga Nabi Muhammad mah sampun ditulis Habibullah, kekasih Allah. Dan Nabi juga telah diutus untuk manusia semua ini untuk membawa kabar gembira dan juga membawa kabar peringatan.
Ini seperti firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 119. Gimana bunyinya, Mang? Mang Akil tahu nih? Bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad, kata Allah, untuk membawa kabar gembira dan juga membawa peringatan kepada manusia ila akhir, katanya. Itu yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 119. Selain Nabi Muhammad itu telah diutus oleh Allah, Nabi Muhammad juga telah dilapangkan dadanya dan juga dilebur segala dosa-dosa Nabi Muhammad. Itu juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Insyirah. Itu tahu nggak, Mang, surat Al-Insyirah? Teteh tahu nggak surat Al-Insyirah? Yang nggak tahu kebangetan ya, nggak pernah wiridan berarti. Masya Allah. Ahli zikir siapa di sini? Ahli zikir? Mangkuak ahli zikir nggak? Kuncen khair. Setelah dilebur segala dosa-dosanya, Nabi juga itu dijadikan, nama Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah. Setiap nama Nabi Muhammad disebut, nama Allah juga ikut disebut. Seperti lafaz Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setiap nama Nabi Muhammad disebut, nama Allah juga ikut disebut. Begitu agung nama Muhammad. Dan Allah juga telah menjadikan umat-umat Nabi Muhammad ini sebaik-baiknya umat. Jadi jangan khawatir ya, Mamang dan Teteh ini adalah sebaik-baik manusia, bukan jin. Dan juga telah dikeluarkan manusia ini dijadikan umat yang pertengahan. Jadi maksudnya umat yang pertengahan ini umat dijadikan untuk sebagai saksi nanti di akhirat. Itu tercatat juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dicari aja, Mang. Takut salah nanti saya. Mohon maaf kalau salah, karena saya masih belajar. Oke, Mang Asor. Wih, das Mang Asor. Disusuan Mang Asor. Enak, Mang. Rada sedikit lelah ya. Lelah kan memang. Semoga lelah Mamang dan Teteh menjadi lil. Amin. Kemudian umat Nabi Muhammad juga tidak boleh untuk berkhutbah. Kalau umat Nabi Muhammad ini belum bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambaku dan juga Nabi Muhammad adalah utusanku, kata Allah. Kemudian umat Nabi Muhammad juga dijadikan oleh Allah itu hatinya menjadi wadah
ilmu. Jadi umat Nabi Muhammad mah katanya ge pinter-pinter, ngajinya pinter-pinter, sekolahnya katanya gitu. Pinter, membohongnya enggak, membohong mah enggak ya. Pinter ngaji, pinter sekolah. Dan juga Allah juga telah menjadikan nabi itu dan Allah juga telah menciptakan Nabi Muhammad ini nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Bahkan nanti di yaumil kiamah nabi itu bersama umatnya, nabi itu dihukum dihisabnya itu pertama dari umat-umat lain katanya. Selain Allah memberikan itu semua, Allah juga memberikan surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apal nawang surat Al-Fatihah? Teteh santri apal surat Al-Fatihah enggak? Insya Allah pohar, Selain diberikan surat Al-Fatihah, Nabi juga diberikan akhir surat Al-Baqarah. Yang mana surat Al-Baqarah ini juga nggak dikasih ya nabi-nabi lain. Nah, surat Al-Baqarah ini jadi harta karunnya nanti di bawah arsy. Kemudian Nabi juga dikasih oleh Allah itu telaga Kausar. Selain diberi telaga Kausar, Nabi juga diberi oleh-oleh sama Allah itu 8 bagian. Apa saja tuh? Ada yang tahu nggak? Satu telaga yang diberikan oleh Nabi itu satu Islam katanya, terus hijrah, kemudian jihad dan sedekah dan puasa bulan Ramadan, dan juga diberikan perintah untuk mendekati kebajikan atau kebaikan, dan diberi perintah untuk menjauhi larangan Allah, amal ma'ruf nahi mungkar. Selain itu Nabi juga Allah telah menciptakan langit dan bumi. Nah, maka dari itu Nabi juga dikasih oleh-oleh oleh Allah, yaitu sholat 50 rakaat. Masya Allah. Dan diwajibkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk melaksanakan sholat 50 rakaat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi lafaz u'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nguehi sinten Allah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalawatil khamsa ing sakehe salat kang 5. Wa khawatima suratul baqarati lan sakehe pugasan surat Al-Baqarah. Wa ghafartu lan ngampura sapa isun Allah liman lam yusyrik billahi min ummatika syai'an al-mukhimati. Wa ghafartu lan ngampura sapa isun liman kaduwe wong lam yusyrik kang ora nyekutuaken sapa si wong billahi kalawan Allah min ummatika saking umate andika syai'an ing suwiji-wiji al-mukhimati kang ngelebur dosa.
Summan jalat anhus sahabatu, kari-kari nerima berkilau atau bercahaya, anhu saking Nabi as-sahabatu apa mega atau awan. Wa akhadha biyadihi Jibrilu lan ngalap kalawan tangane Nabi Jibrilu sapa malaikat Jibril. Fansorofa sari'an, mangka lumaku sinten Nabi sari'an hale cepet-cepet. Fa'ata ala Ibrahima, maka nekani sinten Kanjeng Nabi ala Ibrahima ing atase Nabi Ibrahim. Falam yakul syai'an, mangka orang ngucap sapa Nabi Ibrahim syai'an ing sewiji-wiji. Summa ata ala Musa, kari-kari nekani sinten Nabi ala Musa ing atase Nabi Musa. Qala ngucap sapa Nabi Musa, wa ni'mas sohibu kana lakum, lan iku sebecik-becike sapa sahabat atau batur, kana ana apa sohib lakum iku tetep kedua kalian, ai huwa tegese utawi Nabi Muhammad. Faqala maka ngucap sapa Nabi Musa, ma sona'ta ya Muhammadu, ing apa magawe sapa andika wahai Nabi Muhammad, ma farradu rabbuka alaika wa ala ummatika, utawi apa iku marduaken sapa pangeran andika alaika ing atase andika wa ala ummatika lan ing atase ummate andika. Qala ngejawabi sinten Nabi, farradu alayya wa ala ummati khamsina sholatan kulla yaumin wa lailatin. Wis marduaken sinten Allah alayya ing atase isun wa ala ummati lan ing atase umat isun khamsina sholatan ing 50 arah sholate kulla yaumin wa lailatin ing dalem saban-saban dina lan saban-saban wengi. Qala ngucap sapa Nabi Musa, irji' membaliklah sapa andika Muhammad ila rabbika maring pangeran andika, fas'alhu takhfifa anka wa an ummatika, mangka ngejaruklah sapa andika Nabi Muhammad hu ing Allah at-takhfifa ing keringanan angka saking andika wa an ummatika lan saking ummate andika. Fa inna ummataka la tatiku zalika, mangka setuhune umate andika la tatiku iku ora mampu sapa umat zalika ing mengkon-mengkonan salat 50. Fa ini mangka setuhune isun Nabi Musa ya. Qad khabartun nasa iku sungguh wis ngahabaraken sapa isun annasa ing manusia qoblaka ing dalam sedurunge andika. Wa balautu bani Israila lan nyoba sapa isun ing bani Israil. Wa alajtum lan memberlakukan atau nerekahi maksudnya. Lan nerekahi sapa isun hum ing kabehan asyaddal mu'alajati kalawan paling sangat-sangat terekahan. Ala adana min hadza ing atase luwih gampang min hadza saking ikilah salat. Fadu'ifu mangka lemah sapa kabehan Bani Israil anhu saking hada wa tarakahu lan ninggalaken sapa Bani Ibrahim hu ing hada. Fa ummatuka mangka utai umate andika ad'afu iku luwih lemah ajsadan arah jasade wa abadanan lan arah badane wa quluban lan hatine wa absaran lan peningaliane wa asma'an lan perumane. Fatafatan nabiyyu ila Jibril, mangka minoleh sinten nabi maring malaikat Jibril, yastasyiruhu ngeprih isyarah sapa nabi hu ing malaikat Jibril. Fa asyara ilaihi Jibrilu mangka ngwehi isyarah ilaihi maring Nabi Jibrilu sapa malaikat Jibril. An-na'am nggih in syi'ta lamun kersa sapa andika. Farji' maka bebaliklah sapa andika. Faraja'a mangka bebalik sapa Nabi sari'an hale cepet. Hatta intaha sehingga netotok sinten Nabi ila syajarati maring wiwitan atau pohon. Fagosyathu sahabatu mangka nutumpi hu ing Nabi as-sahabatu apa awan.
Wa kharra sajidan lan ngejungkel sinten Nabi sajidan hale sujud. Summa qala kari-kari ngucap sinten Nabi, Robbi khafif an ummati fa innaha ad'aful umami. Robbi du pangeran isun khafif ngeringan akanlah sapaan dika Allah an ummati saking umat isun. Fa innaha mangka satune umat ad'aful umami iku paling lemah-lemahe sakehe umat. Qala ngucap sinten Allah wada'tu anhum khomsan. Ngurangi sapa isun anhum saking kabehan salat khomsan ing 5 rakaat. Summan jalatis sahabatu kari-kari nerima terpancar apa awan wal ja'ala nubalik sinten Nabi ila Musa maring Nabi Musa. Faqala maka ngucap sapa Nabi wa doa ngurangi sinten Allah anni saking isun khomsan ing 5 rakaat. Faqala maka ngucap sinten Nabi Musa irji' wa baliklah sapa andika ila rabbika maring pangeran andika fas'al khutafifa lan ngejaluklah sapa andika Nabi hu ing Allah at-takhfifa ing keringanan. Fa inna ummataka mangka satune umate andika la tatiku dalika iku orang mampu sapa umat dalika imungkonon-mungkonon. Falam yazal maka ora gingsir-gingsir sinten Nabi yarji'u iku babalik sinten Nabi baina Musa wa baina rabbih ing dalam antarane Nabi Musa lan ing dalam antarane pangerane Nabi. Yuhitu ngahapus sinten Allah anhu saking Nabi khomsan ing 5 kari-kari 5. Hatta qala ya Muhammadu sehingga mengucap sinten Allah ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad. Qala menjawab sinten Nabi labaik wa sa'daik. Nggih ya Allah. Qala ngucap sinten Allah hunna utawi kabeh salat khamsu sholawatin iku 5 sakehe salat kula yaumin walailatin ing dalam saban-saban dina lan saban-saban bengi. Kullu sholatin utawi saban-saban salat utawi saban-saban siji salat bi asyrin iku kalawan 10 pahala. Fatilka mangka utawi mengkonon-konon kullu sholatin khamsuna iku 50 sholatan arah sholate. La yubdalul qawlu ora den ganti apa ucapan ladaya ing dalam sandinge isun wala yunsahu kitabi lan ora den rubah kitabi apa ketetapan isun. Waman hamalan sapa wong kang nejas sapa si wong bihasanatin kalawan siji kebecikan. Falam ya'malha mangka orang amal sapa si wong ha ing hasanah kutibat lahu hasanatun mangka den tulis lahu kadue si wong hasanatun apa siji kebecikan. Fa in amilaha mangka lamun tang magawe sapa si wong ha ing hasanah kutibat mangka den tulis apa hasanah asyron ing 10 kebaikan. Waman hamma bisaiatin lan sapa wong kang nejas sapa si wong bisaiatin kalawan siji kealaan falam ya'malha mangka orang amal sapa si wong ha ing sayi'ah lam tuktab. Di situ ada yang pakai iya ya. Nah, karena baliknya ke sayi'ah kan bentuknya muannas jadi pakai ta. Lam tuktab mangka ora den tulis apa sayi'ah alaihi atase si wong syai'an ing sawiji-wiji. Fa in amilaha mangka lamun tangamal sapa si wong ha ing sayi'ah kutibat mangka den tulis apa sayi'ah sayi'atan wahidatan ing kealaan kang suwiji. Wanjalat lan nerima ilang apa mega. Fanazala mangka temurun sinten Nabi hatta intaha sehingga netotok sinten Nabi ila Musa maring Nabi Musa. Fa akhbaruhu mangka ngewehi habar sinten Nabi hu ing Nabi Musa. Faqala maka ngucap sapa Nabi Musa irji' bebaliklah sapa andika ila rabbika maring pangeran andika fas'alhu tahfifa maka ngejaluklah sapa andika Nabi
hu ing Allah at-takhfifa ing keringanan. Fa inna umataka mangka satune umate andika la tatiku iku ora mampu sinten umat dalika ing konon-konon. Faqala mangka ngucap sinten Nabi qad raja'tu rabbi hatta istahyaitu minhu walakin ardo wa aslamu. Faqala maka ngucap sinten Nabi qad raja'tu sungguh wis bolak-balik sapa isun rabbi ing pangeran isun hatta istahyaitu sehingga ngerasa isin sapa isun minhu saking Allah. Walakin ardo lan akan tetapi ridho sapa isun wa aslam lan pasrah sapa isun. Fanada munadin maka nyeluk-nyeluk sapa wong kang nyeluk ing lafad an qad amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi. An qad amdaitu yentah sungguh wis ngelewati sapa isun fariidati ing kefarduan isun. Wa khafaftu lan wis ngeringankan sapa isun an ibadi saking hamba isun. Faqala lahu Musa mangka ngucap lahu kadue Nabi Musa sinten Nabi Musa ing lafad ihbit bismillahi. Ihbit mundun la sapa andika bismillahi kalau nyebut aran Allah. Walam yamurru ala malain minal malaikati lan ora ngelewati sapa Nabi ala malain ing atase wong akeh minal malaikati saking sakehe malaikat illa angin qalu ngucap sapa kabehan malaikat ing lafad alaika bil hujamati mesti ing atase andika bil hujamati kalawan ngebekam. Tahu kan ngebekam? Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi lafad mur ummataka bil hujamati merentahlah sapa andika ummataka ing umate andika bil hujamati kalawan ngebekam. Summa in hadaro kari-kari temurun sinten Nabi faqala maka ngucap sinten Nabi li Jibril kadue malaikat Jibril mali ma ora li kadue isun lam ati ora nakani sapa isun ahla samai ing ahli langit illa ruhabu bi wa duhaquli angin nyambut sapa kabehan ahli langit bi kalawan isun waduhiku lan gemuyu sapa lan senyum. Di sini ngatanya senyum, tersenyum. Lan tersenyum sapa kabehan li kadue isun. Goiro wahidin angin wong suwiji salam tu uluk salam sapa isun alaihi ing atase wong suwiji farodda alayya salama mangka ngejawab sapa wong suwiji alayya ing atase isun assalama ing salam warohaba bi lan nyambut sapa wong suwiji bi kalawan isun wada'a lan ngedoa sapa wong suwiji li kadua isun walam yadhak lan ora mesem senyum lan ora senyum sapa wong suwiji li kadua isun. Faqala maka ngucap sapa Jibril dzalika malikun khazinun nari utawi mengkonon-mengkonon wong suwiji maliku khazinun nari iku malaikat kang penjaga neraka. Lam yadhak kang ora mesem sapa wong suwiji sapa malaikat malik mungdu khuliko awi saking den ciptaakene malaikat malik. Walau dohika lan senajan mesem sapa malaikat malik li ahadin kadue wong suwiji la dohika laka maka yakti mesem sapa malaikat malik laka kadue andika. Duh keringetan sana. Ya tadi kan sudah dijelaskan ya sama Mang Ajis bahwa Nabi Muhammad itu banyak sekali kan diberikan sama Allah tadi yang diberikan Telaga Kausar Telaga Kausar sholat 50 waktu. Nah di sini dalam satu riwayat mah katanya Allah itu memberikan kepada Rasul itu berupa sholat 5 waktu dan akhir surat Al-Baqarah. Ada yang hafal gak surat Al-Baqarah? Akhir surat Al-Baqarah.
Surat Al-Baqarah semuanya ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa, Taifah? 286. Betul sekali, Taifah. Nah, di sini di sarahnya, jadi ada dua pendapat. Akhir dari surat Al-Baqarah tuh ada dua pendapat. Yang pertama dari Amanar Rasul. Amanar Rasulu, terus titik-titik. Anak Ida dilanjutkan. Amanar Rasulu 5. Ya, DST ya di sini. Ila akhiri. Nah, kalau itu ayat 285-nya. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, akhir surat Al-Baqarah itu yang ayat 285-nya yang Amanar Rasul. Nah, kalau satu lagi yaitu yang dari Ghufranaka Rabbana titik-titik Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kalau yang la yukallifullahu nafsan kan ayat 285. Jadi kalau pendapat yang kedua itu ngambil akhir surat Al-Baqarah itu dari Ghufranakanya gitu. Nah, kan akhir surat Al-Baqarah itu di sarahnya di tengah ada, diturunkannya itu setelah hijrahnya Nabi, yaitu di Madinah. Nah, sedangkan ini kan Nabi Muhammad lagi Isra ya, lagi Isra Mi'raj. Nah, sedangkan lagi Isra Mi'raj juga diturunin katanya akhir surat Al-Baqarah itu ketika di Mekah, tapi sebelum hijrah gitu. Jadi mana yang benar nih, setelah hijrah apa sesudah hijrah? Akhir surat Al-Baqarah itu. Nah, dikira-kira seperti sudah diberikan gitu kan, apa sih, akhir surat Al-Baqarah itu diturunnya kalau pas Isra mah sebelum hijrah, tapi kalau misalkan setelah hijrah itu di Madinah. Nah, lanjut, wa ghafartu liman lam yusyrik billahi min ummatika syai'an al-muqiman. Nah, kata Allah saya telah mengampuni bagi seseorang yang salah satu dari umat kamu yang tidak menyekutukan Allah. Jadi Allah itu telah mengampuni seseorang gitu, tapi asalkan orang tersebut itu tidak mempersekutukan Allah gitu. Nah, orang yang berdosa itu tidak kekal dalam neraka, tapi dia itu tetap gitu, isbatu iqabil aisati, dia itu tetap terkena siksaan atas maksiat itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan kesalahan atau kemaksiatan, walaupun sudah diampuni oleh Allah, tapi tetap gitu terkena siksaan. Tapi siksaannya itu kalau diampuni sama Allah itu dia tidak kekal dalam neraka. Jadi abis digiles gitu di neraka, dia masuk ke surga gitu. Lanjut. Nah, ketika Allah sedang berbincang-bincang bersama dengan Nabi, kemudian terpancarlah sebuah mega. Kemudian malaikat Jibril narik nih tangan Nabi Muhammad gitu, lalu berjalan dengan sangat cepat. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mendatangi malaikat Jibril. Ketika mendatangi malaikat Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mendatangi Nabi Ibrahim. Nah, ketika mendatangi Nabi Ibrahim tuh nggak ngomong apa-apa gitu. Tentang apa? Nggak ngomong apa-apa. Jadi masalah sholat yang 50 waktu itu. Nah, ketika curhat gitu ya Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim tentang gimana nih sholat 50 waktu gitu. 50 sholatnya 50 gitu, tapi Nabi Ibrahim diem aja gitu, nggak jawab apa-apa. Karena Nabi Ibrahim tuh gelarnya apa? Yang tahu? Gelarnya Nabi Ibrahim Khalil Allah, artinya ayangnya Allah. Jadi yang namanya ayang, siapa yang punya ayang? Ini namanya siapa sih? Bang Aiman ya? Bang Aiman punya ayang nggak di sini? Siapa? Naya. Nah, contohnya Teh Naya sama Bang Aiman ya. Misalkan gini, misalkan Teh Naya
minta sesuatu gitu. Aiman, widih. Coba sih kalau tuh akan uduk gorengan, pasti yang namanya ayang itu dia nurut kan, wih, iya Neng Inayah, widih, akan berikan uduk gorengan nanti pagi habis ngaji. Nah yang namanya ayang itu pasti nurut kan, sama kayak Nabi Ibrahim nurut ketika meminta pendapat gimana nih sholat 50, tapi Nabi Ibrahim malah diem aja. Maksudnya mah diem aja tuh, ya udah sih laksanain gitu. Namanya kekasih Allah pasti nurut aja, ya udah nggak pasti 50 juga gitu. Nah akhirnya Nabi Muhammad mendatangi Nabi Musa. Nah kalau Nabi Musa mah jawab nih, kata Nabi Musa, wa ni'ma sahibu kana lakum. Nah, Nabi Musa itu sebaik-baiknya teman bagi kalian. Nah, kemudian Nabi Musa nanya nih, apa yang kamu kerjakan wahai Nabi Muhammad, dan apa yang Allah fardukan atas kamu dan atas umat kamu. Nah, kata Nabi Muhammad jawab, Allah itu telah memfardukan saya yaitu berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Kebayang nggak sholat 5 waktu sehari semalam? Kayaknya udah bisa aktivitas ngendi-ngendi ya, sholat, wudu-wudu. Nah, katanya diberikan sholat 50 sehari semalam. Nah, lalu Nabi Musa ngomong gitu kan, memberi usulan gitu, untuk apa? Untuk kembali lagi ke Allah gitu, minta keringanan gitu. Karena apa? Fa inna ummataka la tatiku, karena umat kamu itu nggak bakal mampu sholat 50 gitu. Karena ketika waktu saya juga zaman saya, kata Nabi Musa, saya itu telah memberi kabar kepada manusia sebelum kamu, yaitu saya mencoba kepada Bani Israel dan saya memberlakukan sholat yang dimana sholat itu rakaatnya lebih rendah dari 50. Berapa? Di situ ada di syarahnya, rakaatani bil godati wa rakaatani bil ashi wa qila rakaatani bil zawali. Jadi ketika zamannya Nabi Musa, pas Nabi Ibrahim, pas Bani Israel itu sholatnya itu cuma 2 kali doang, 2 rakaat pagi dan 2 rakaat isya, dan dalam satu kilomah 2 rakaatnya itu sore. Jadi ketika pas zamannya Bani Israel cuma sholatnya 2 kali doang. Jadi kan lebih rendah kan, cuma 4 rakaat dalam sehari gitu, dibandingkan umatnya Nabi Muhammad tadi suruhnya 50 gitu. Nah, ala ada min hadza fadaifu anhu wa tarakahu. Nah, Bani Israel itu malah melalaikan atau lemah gitu melaksanakan sholat 4 rakaat itu tuh, dan lalu meninggalkan yang. Nah, apalagi kata Nabi Musa, apalagi umat kamu yang lemah gitu, yang lemah jasadnya, badannya, hatinya, pendengarannya dan penglihatannya gitu. Apalagi umat kamu gitu. Di sini Aifin Muhafati kurus gitu. Kan kemarin sudah dijelaskan ya, kemarin-kemarinnya sama Tegina kalau nggak salah. Kalau umatnya Nabi Muhammad kan ukuran badannya lebih kecil ya, lebih kecil gitu, lebih kuatan, lebih tinggian, lebih besaran badannya umat-umat dulu gitu, umatnya zaman-zaman Nabi terdahulu. Nah, umatnya Nabi Musa aja yang badannya kuat, yang badannya besar itu gak kuat, cuman sholat sehari 4 rakaat, apalagi umatnya kamu gitu yang kurus gitu, krempeng gitu. Ya siapa? Iya, pasti gak bakal kuat gitu sholat 50 rakaat itu. Nah, kemudian Nabi nyilek nih, Nabi menoleh ke malaikat Jibril, kemudian meminta pendapat gitu. Maksudnya mah, wih, keperimen kalau laju keperimen apa kata 50 rakaat apa Pak? Madeju nama Pak, sholat 50 rakaat. Nah, kemudian malaikat Jibril memberikan isyarat, ya wis ya di konon mah, lamun pengen mah maning-maning we berana balik maning Allah.
Lalu Nabi Muhammad balik lagi ke Allah dengan sangat cepat gitu. Kemudian sehingga berada di sebuah pohon gitu, yang dimana di situ ada awan yang menutupi Nabi Muhammad. Nah, ketika itu juga Nabi Muhammad tersungkur sujud karena datanglah Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad ngomong gitu sama Allah, Robi, dulu panggil Sun. Robi, ada Robi. Robi, dulu pangeran Isun katanya. Khafif an ummati, fa innaha ad'aful umami. Nah, dulu pangeran Isun, ringankanlah atas umatku, karena umatku itu umat yang sangat lemah-lemahnya umat dibandingkan umat-umat yang lain. Yang paling lemah adalah umatku. Jadi Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Nah, kemudian apa jawab Allah? Allah menjawab, waduh, ya saya menghapus 5 rakaat. Berarti 50 dikurangi 5 jadi 45. Nah, dikurangi 5 rakaat. Kemudian kembali lagi Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Turun lagi ke Nabi Musa. Nah, Nabi Musa malah ngomong lagi, cuma 5 rakaat doang gitu. Udah sih balik lagi ke Allah, suruh balik lagi, katanya umat kamu tuh belum mampu. Sholat 45 itu masih kebanyakan gitu. Coba minta lagi, balik lagi sama Allah gitu, suruh dikurangin. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu tidak henti-hentinya bolak-balik baina Musa baina Robi, antara Nabi Musa sama antara Allah, bolak-balik minta keringanan sholat. Kemudian Allah itu menghapus rakaat sholat itu homsan 5 dikurangin gitu setiap bolak-balikannya, sampai Allah itu bilang ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, labbaik wa sa'laik, nggih kulan ya Allah. Apa katanya? Nih, hunna khamsu shalawatin kulla yaumin wa lailatin, kullu shalatin bi asyrin fatilka khamsuna sholatan. Jadi sholat yang 5 waktu itu sama aja, setiap satu sholat itu dapat 10 kebaikan. Jadi kita sholat 5 rakaat itu sama aja kayak kita sholat 5 waktu itu sama aja seperti kita sholat 50 waktu. Kurang baik apa coba? Jadi kita harus melaksanakannya, jangan melalaikan, apalagi mengkodo-kodo. Nah, kata Allah, ucapan aku itu nggak bisa diganti, nggak bakal bisa diganggu gugat gitu, karena udah ringan segitu tuh gitu. Nah, waman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat berbuat satu kebaikan, kemudian kebaikan tersebut tidak dilakukan, maka kebaikan tersebut akan ditulis satu kebaikan. Contohnya siapa nih? Ya, lagi ngantuk. Mak Idris, bangun Mak Idris. Contohnya Mak Idris ya. Contohnya Mak Idris pas abis Isya niat mau sholat tahajud. Nanti jam 3:30 mau sholat tahajud sekalian tarhim dan sholawatan. Nah, kemudian pas jam 3:30 Mak Idris nih nggak melakukan tahajud tersebut gitu. Itu gimana? Itu walaupun cuma niat doang ditulis berapa? Satu kebaikan. Nah, gimana kalau misalkan Mak Idris melakukan sholat tahajud tersebut, itu berapa di sini? Ditulis berapa? 10 kebaikan. Nah, sekarang gimana kalau kejelekan? Kalau kita niat kejelekan, misalkan sabar, Tewarda misalkan mau haji, mau gosok sendal legina lah gitu, baru niat doang nih, tapi enggak ngamalin. Kalau enggak ngamalin berarti enggak ditulis. Jadi kejelekan mau niat ngegosoknya itu enggak ditulis. Sedangkan kalau misalkan jadi nih ngegosoknya, berarti itu ditulis berapa? Cuman 1. Kurang baik apa coba gitu. Berarti coba niat bareng-bareng mau tahajud. Niat aja dulu gitu kan. Kalau bablas ya udah.
Nah, kemudian turun lagi ketika Allah sudah ngomong yang tadi banyak, terus turun lagi Nabi ke Nabi Musa. Kemudian sama kata kan Allah sudah tuh Nabi Muhammad cerita gini ketemu sama Allah. Nah, Nabi Musa malah suruh balik lagi, katanya coba minta keringanan lagi gitu, karena umat kami tuh nggak mampu gitu. Nah, terus kata Nabi apa? Kata Nabi di sini, qad raja'tu rabbi hatta istahyaitu minhu walakin ardu wa aslamu. Duh gitu Nabi Musa, saya udah bolak-balik berkali-kali kepada Allah, sampai saya itu malu gitu bolak-balik minta kurang gitu, minta pengurangan gitu. Ya udahlah gitu, saya ridho aja gitu, saya pasrah gitu. Nah, kemudian ada terdengar suara di mana suara itu tanpa rupa. Apa suaranya? An qad amdaitu faridati wa khawaftu an ibadi. Saya telah menerapkan kefarduan saya dan saya telah meringankan atas hamba saya. Nah, itu Allah gitu yang ngomong. Faqala lahu Musa, lalu Nabi Musa ngomong kepada Nabi Ibrahim, ya udah Nabi Musa gitu, Nabi Ibrahim, kamu turun aja gitu. Tapi dengan menyebut nama Allah. Kemudian Nabi Muhammad tidak melewati kepada banyak orang gitu, yaitu para malaikat, kecuali malaikat itu ngomongnya apa? Alaika bil hujamati gitu. Hendaknya kamu melakukan bekam gitu. Tahu bekam kan? Ada yang pernah dibekam nggak? Gimana rasanya? Oh belum. Mau bekam masal sama Mas dong. Ada yang kenal Mas Nun nggak? Ya, jadi wafi riwayatin dalam satu riwayat mah katanya malaikat tuh ngomong gini, muru ummataka bil hujamati, perintahkanlah kepada umat kamu untuk membekam. Kenapa malaikat nyuruh umatnya dibekam, umat Nabi Muhammad dibekam? Karena di sini minasyihatil badani, untuk kesehatan badan. Nah, di sini disyariatkan kalau syariat Islam itu wadawa'u kismani, pengobatan itu ada 2 macam, ada di sarahnya di halaman 26. Nah, yang pertama pengobatan itu ar-ruqyu, yaitu dengan cara di ruqyah. Sama yang pernah di ruqyah di sini? Ruqyah pusing, banyak ngapal. Yang kedua yaitu pengobatan itu bil aqir awifas, dia itu dengan cara pengobatan atau proses mengeluarkan darah. Ya tadi itu dengan cara dibekam. Nah, kemudian Nabi Muhammad ngomong nih sama malaikat Jibril, saya belum menemukan ahli langit itu kecuali ahli langit itu menyambut saya gitu, kecuali ahli langit itu senyum sama saya. Di sini dohikunya artinya senyum ya, jangan ketawa. Masa ketika Nabi datang diketawain, kan nggak boleh. Jadi ngartinya senyum. Jadi setiap ada Nabi kan di langit ya, itu pasti malaikat itu atau ahli langit itu pada nyambut Nabi gitu, pada tersenyum kepada Nabi. Ghayra wahidin, kecuali satu orang gitu. Ketika Nabi mengucapkan salam, orang tersebut menjawab salam dan menyambut Nabi dan mendoakan Nabi gitu. Tetapi orang tersebut tuh gak senyum sama sekali tuh. Ucap salam dijawab, didoain, disambut, tapi gak senyum gitu. Berarti Assalamualaikum, waalaikumsalam, biasa gitu. Berarti datar ya mukanya. Nyambut gitu berarti gak senyum gitu ya. Nah, terus kemudian kata malaikat Jibril, nah orang yang tadi itu, yang salah seorang yang enggak senyum itu siapa? Malikun khazinun nari, yaitu malaikat Malik, di mana malaikat itu apa tadi kata Mang Ajis kuncennya?
neraka. Jadi malaikat Malik itu penjaga pintu neraka, di mana malaikat Malik itu gak pernah senyum sama sekali semenjak diciptakan. Di sini ada nggak yang semenjak bayi gak pernah senyum sampai sekarang? Ah? Teman Iris lagi senyum. Aiman senyum. Ya jadi malaikat Malik itu gak pernah senyum gitu semenjak diciptakan. Nah, malaikat Malik pernah senyum, cuman kepada hanya seseorang saja, yaitu kepada Nabi Muhammad. Jadi malaikat Malik itu cuma senyum sama satu orang doang, kepada Nabi Muhammad. Nah, kan pernah senyum kan katanya sama Nabi Muhammad itu. Tapi kenapa Nabi Muhammad tuh nggak ngerasa kalau lagi disenyumin gitu? Berarti senyumnya kayak gimana tuh? Cuman sekilas doang kali ya? Soalnya nggak ngerasa disenyumin katanya, kan tadi bilangnya nggak senyum. Jadi cuma senyumnya sekilas doang kali ya? Sekilas tapi terbayang. Nah, dari penjelasan yang tadi saya jelasin, di sini ada kesimpulan atau faidah yang bisa diambil. Nah, dari yang pertama di situ ada 826-nya. Yang pertama. Nah, yang pertama sholat yang diwajibin itu pertama kali sholat apa? Subuh apa dohor? Kan Nabi Muhammad kan disuruh miraj kan, dari malam sampai sebelum fajar itu udah datang, jadi setengah 5 atau jam 4 udah datang. Jadi yang pertama diperintahkan sholat diwajibin itu sholat apa? Nah, di sini yaitu sholat duhur tuh. Nah, falima lam yabda bisubhi. Kenapa tidak dimulai dari sholat subuh diwajibkannya? Nah, yang pertama di sini ada yang pertama. Nah, yaitu diwajibin itu sholat duhur karena ketika sholat subuh itu belum tahu tata cara sholat tuh kayak gimana gitu. Jadi pas mau dohor itu dikasih tahu sholat tuh gimana, gini-gini tata caranya. Makanya yang diwajibin tuh sholat dohor gitu. Ada di Fathul Mu'in juga, tidak diwajibkan. Jadi belum diwajibin sholat subuh itu yaumatil kalailati li adamil ilmi bi kaifiyati. Jadi sholat subuh itu belum diwajibin karena apa? Li adamil ilmi bi kaifiyati, karena belum tahu tata caranya kayak gimana gitu. Nah, terus faidah yang kedua, ketika sholat duhur itu nggak ada rukunya, belum ada rukunya. Tahu ruku, bacaan ruku kayak gimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, ketika sholat duhur itu belum ada rukunya. Nah, kapan pas ada rukunya? Pas sholat asarnya gitu. Nah, di Fathul Mu'in juga ada 5 sholat. Jadi walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabina. Tidak terkumpul 5 waktu sholat itu kecuali kepada Nabi Muhammad. Jadi dulu itu ada nabi, masing-masing nabi itu punya sholat. Ada di situ ada halaman selanjutnya dari Qala Imam Rafi'i. Jadi sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Kalau sholat duhur sholatnya Nabi Daud. Kalau sholat asar sholatnya Nabi Sulaiman. Kalau sholat maghrib sholatnya Nabi Yakub, dan sholat isya sholatnya Nabi Yunus. Bisa dibuka ya kitab Fathul. Kanjeng Nabi Muhammad pada penjelasan malam hari ini itu Kanjeng Nabi Muhammad posisinya sedang ada di surga,
sedang ada di surga. Yang dijelaskan oleh siapa? Mang Ajis sedang berada di surga. Ketika di surga banyak sekali Kanjeng Nabi Muhammad melihat sesuatu. Di antaranya yang dijelaskan oleh Mang Ajis, Kanjeng Nabi Muhammad menemui buah delima. Kemudian melihat burung, yang burungnya itu seperti burung onta, yang rasanya kalau dimasak itu sangat nikmat. Ayam itu nikmatnya luar biasa, apalagi ayam bakarnya Kemudian ketika di surga, Kanjeng Nabi Muhammad melihat Kautsar, melihat telaga Kautsar yang begitu indah, yang sangat wangi, yang tanahnya saja terbuat dari intan. Setelah melihat Kautsar, Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah sebuah neraka yang di dalamnya itu terdapat penjaga yang cerut aja, yang sangar. Ini Mamang dan Teteh kalau misalkan yang cemberut aja itu titisannya malaikat penjaga neraka. Nah, di dalam neraka ketika Kanjeng Nabi Muhammad sedang di surga, diperlihatkan neraka tiba-tiba. Apa maksud dari situ? Maksud dari situ adalah Allah memperlihatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, memberitahu kepada Kanjeng Nabi Muhammad bagi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan ditempatkan ke dalam neraka. Berarti ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, neraka dan surga sudah diciptakan. Dan sekarang berarti untuk manusia sudah diciptakan dan neraka, maka siap-siaplah Mamang dan Teteh. Nanti pengennya masuk neraka atau surga. Nah, setelah diperlihatkan neraka oleh Allah, Kanjeng Nabi Muhammad melihat kaumnya itu lagi makan bangkai. Siapa itu? Wahai Jibril. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia ketika di dunia. Maksud memakan di situ adalah suka ngegosting. Kalau ngegosting beda lagi. Nah, setelah diperlihatkan itu, Kanjeng Nabi Muhammad faghashiyathu sahabatun, diliputi oleh awan-awan. Kemudian setelah diliputi, Kanjeng Nabi Muhammad dinaikkan oleh Allah ke mustawa. Ketika hendak naik ke mustawa yang tadinya diantar oleh malaikat Jibril tidak bisa ikut Kanjeng Nabi Muhammad ke mustawa. Kenapa katanya? Wahai malaikat Jibril, hal yutrakul khalilu khalilahu. Apakah seorang kekasih rela meninggalkan kekasihnya? Mamang dan Teteh rela nggak kalau misalkan ditinggalkan oleh kekasih? Tidak rela. Rela nggak kalau digantungin? Hal yutrakul khalilu khalilahu. Apakah kekasih rela meninggalkan kekasihnya? Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, hadza maqami. Inilah adalah maqamku wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Lau tajawaztuhu. Kalau misalkan aku melewati mustawa, lah taroktu minal anwari, maka aku nanti akan terbakar wahai Kanjeng Nabi oleh cahaya-cahaya. Maka ketika dinaikkan Kanjeng Nabi Muhammad ke mustawa, malaikat Jibril diam, tidak bisa ikut. Setelah di mustawa,
sumi'a fihi shariful aqlam. Kanjeng Nabi Muhammad di mustawa itu ada terdengar suara goresan pena. Di situ ditulis aqdiyatillahi, apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berupa wahyu, berupa catatan amal, berupa yang lainnya yang dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Dan di situ juga Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki. Laki-lakinya itu yang seperti Mang Idris. Laki-lakinya itu diliputi oleh cahaya-cahaya, sangat bersinar sekali. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Apakah itu seorang malaikat? Bukan. Apakah itu seorang nabi? Bukan. Apa jawaban malaikat Jibril? Dia adalah seorang yang lisannya basah karena berzikir kepada Allah. Lisannya basah berzikir kepada Allah. Kalau mamang dan teteh itu basah apa? Basah dengan air liur. Kebanyakan tidur. Nah, kebanyakan tidurnya harus banyak berzikir. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad ketika di surga melihat seseorang yang diliputi oleh cahaya, yang ternyata itu adalah seseorang yang lisannya basah karena berzikir kepada Allah, dan juga hatinya mu'allaqun bil masajid, selalu bergantung dengan masjid, pengennya di majelis berzikir, tahriman, azan, membersihi majelis dan yang lainnya. Dan juga lam yusabbih, dan juga tidak mencerca, tidak ngeledek orang tuanya. Maksud tidak meledek kedua orang tuanya ini bukan berarti seseorang tersebut langsung meledek orang tuanya. Contoh, ada Zaid punya orang tua. Bukan berarti si Zaid ini langsung meledek orang tuanya. Tetapi dengan Zaid meledek orang tua Ki Umar, Zaid meledek orang tua Ki Amr, Zaid meledek orang tua Ki Bakar, itu berarti sama saja seperti Zaid meledek kedua orang tuanya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad itu Mi'raj yang ke-8 berada di Sidratul Muntaha. Setelah di Sidratul Muntaha, tangga keberapa? Tangga ke-8. Setelah di Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi Muhammad dinaikkan lagi ke tangga ke Mi'raj yang ke-9. Yang ke-9 di mana? Di Mustawa. Kemudian dinaikkan lagi Mi'raj yang ke-10 di mana? Di Arsy Allah Subhanahu wa taala, di Raf dan kursinya. Nah, ketika di situ, ketika Mi'raj yang ke-10, Kanjeng Nabi Muhammad berada di Arsy melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya, jumhur ulama sepakat bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad ketika bertemu Allah bijismihi, dalam Nurul Yakin dijelaskan bijismihi, dengan jasadnya, la biqalbihi faqat, bukan hanya dengan hatinya, tetapi dengan jasadnya. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertemu langsung, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Is'al, mintalah apa saja yang engkau kehendaki wahai Kanjeng Nabi, nanti akan aku kabulkan." Apa jawab Kanjeng Nabi? "Ya Allah, engkau telah memberikan Nabi Muhammad engkau telah memberikan Nabi Ibrahim kerajaan. Engkau telah memberikan kepada siapa lagi? Kepada Nabi siapa? Nabi Musa.
memberikan kepada Nabi Musa, Engkau telah memberikan kepada Nabi Daud, Engkau telah memberikan kepada Nabi Sulaiman, Engkau telah memberikan kepada Nabi Musa. Ya Allah, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Qad ittakhadtuka habiban. Aku telah menjadikan engkau, wahai Kanjeng Nabi, menjadi seorang kekasih. Kalau misalkan kekasih, nanti di sini di konteks kalimatnya adalah habib, berbeda dengan khalil. Kalau Nabi Ibrahim khalil, derajat habib itu lebih tinggi daripada khalil. Ala anna maqamal mahabbati a'la min maqamil khallati. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah apa-apa saja yang telah diberikan. Seperti wa arsaltuka linnasi kafatan basyiran wa nadhiran wa syarahtu laka sadrak. Dijelaskan juga ayat tersebut atau penjelasan tersebut dituliskan dalam surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na terus alladzi anqadha wa rafa'na laka dzikra fa inna dan akhir surah seterusnya. Nah, itulah pemberian Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, begitu banyak sekali. Karena saking sayangnya kepada Nabi Muhammad. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad ada hadiah yang istimewa yang diberikan kepada umatnya, yang diberikan kepada Allah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, yakni sholat 50 waktu. Yang tadinya 50 karena ketika ada skenario Allah di situ, Nabi Muhammad ketika diberikan 50 sholat, maksudnya 50 waktu, Kanjeng Nabi Muhammad turun ke langit ke-7, ketemu dengan siapa? Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang dijelaskan oleh TEN bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Bagaimana keadaan seorang kekasih akan menerima apa saja yang diberikan, menerima apa saja yang diperintahkan, itu adalah keadaan seorang kekasih. Begitupun Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah 50 waktu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaudah Nabi Muhammad terima aja, itu dari Allah. Setelah itu Nabi Muhammad turun lagi menemui Nabi Musa. Menemui Nabi Musa yang gelarnya apa? Kalimullah. Nabi Musa gelarnya Kalimullah. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, wahai Muhammad, irji. Balik lagi. Kenapa? Li'anna ummataka la tatiqu dzalika. Karena umatmu itu gak akan mampu untuk melaksanakan 50 waktu. Terus dijelasin oleh Nabi Musa, bagaimana keadaan umatku, wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Umatku aja gak mampu, padahal cuma 2 waktu sholat tidak mampu. Umatku, kata Kanjeng Nabi Musa, itu badannya keker, perawakannya tinggi, hatinya kuat. Sedangkan umatmu, wahai Nabi Muhammad, itu nuhafah, kurus kering, udah mah pendek, udah mah hatinya lemah lembut, udah nggak bakal mampu, udah balik lagi aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu. Ketika balik lagi ke
Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi khaffif an ummati li'annaha ad'aful ummah. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling lemah. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling lemah. Ketika itu Nabi Muhammad diberikan keringanan oleh Allah. 5 waktu dikurangi oleh Allah. Kemudian setelah 5 waktu dikurangi, balik lagi ke Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa memerintahkan kembali untuk meminta kekurangan kepada Allah. Dikurangi lagi 5, dikurangi lagi 5, dikurangi lagi 5, sampai 5 waktu sholat. Kemudian ketika balik lagi ke Allah, hunna khamsu shalawatin kulla yaumin wa lailah. Itu adalah 5 waktu sholat 1 hari 1 malam. Maka la yubdalu qawlu ladayya wa la yunsakhu kitabi, kata Allah. Ketetapanku tidak bisa digantikan dan ketetapanku tidak bisa dihapus. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibas lahu hasanatun. Dan seterusnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan tetapi tidak diamalkan, maka bernilai berapa? 1 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan kemudian dikerjakan, mendapatkan berapa pahala? 10. Barang siapa yang berniat, mempunyai niat kejelekan tetapi tidak dilaksanakan, mendapatkan nilai 0. Tidak mendapatkan apa? Tetapi ketika berniat kejelekan dan melakukannya, diberikan berapa? Hanya 1 kejelekan. Begitulah kasih sayangnya Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sholat 5 waktu itu adalah sesuatu yang ringan sekali, maka jangan sekali-kali males sama sholat. Jangan sekali-kali males sholat. Sholatnya harus rajin. Masa iya kita mau mempermalukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah? Masa umatnya yang segitu Kanjeng Nabi berusaha bolak-balik berapa kali kalau misalkan dihitung? Bolak-baliknya Kanjeng Nabi dari Nabi Musa ke Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? 9 kali. 9 kali bolak-balik demi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ketika hadiah atau pemberian Kanjeng Nabi Muhammad paling ringan, kita harus semangat mengerjakan.